Kurang semangat, shalom. Ya, mungkin lebih bagus kalau para penonton maju-maju ke depan kita isi dulu bangku kosong yang ada di depan. Terutama adik-adik sekolah minggu, peserta lomba diharapkan duduk paling depan. Sekarang di siang hari ini kita mau bikin apa? Ada yang tahu kita mau lomba apa? Storytelling, iya. Sebelum kita lomba, kita mau berkenalan dulu dengan ibu juri kita yang cantik-cantik ini, ya. Kita mau kenalan dulu. Yang pertama ada Bunda Rahel Eni, sarjana teologi ya. Silakan berdiri Ibu, balik ke belakang ya. Beliau adalah kepala sekolah dari TK Kristo ya. Kemudian juri kita yang kedua ada Ibu Angelika Pasiangan, sarjana pendidikan agama Kristen. Silakan berdiri dulu Bu. Ya. Mantap katanya Pak Pendeta. Iya. Oke, sudah kenal ya, ada namanya Bunda Rahel dengan Mami Angelika ya panggilannya. Nah, hari ini kita akan mau bercerita ya. Anak-anak sekolah minggu yang menjadi peserta lomba mau bercerita tentang kelahiran Tuhan Yesus ya. Jadi ibu-ibunya, bapak-bapaknya yang di belakang, tolong dukung anaknya ya, beri tepuk tangan yang meriah. Semoga anaknya dapat bercerita dengan tenang ya, dan semoga dapat juara. Karena hari ini pesertanya hanya 3 orang, sayang sekali ya. Oke, tidak apa-apa walaupun hanya sedikit, tapi semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, langsung saja ya, saya lupa. Saya bacakan peraturannya dulu ya. Jadi, peserta lomba wajib bercerita maksimal 5 menit. Berapa menit peserta lomba? Oke, pintar kiraan. Jadi 5 menit saja ya, maksimal. Oke. Kemudian kriteria yang akan dinilai oleh dewan juri, yang pertama adalah ketepatan bercerita, yang kedua vokalnya, yang ketiga gesturnya, dan yang keempat adalah penampilannya. Ya, sudah dipaham? Oke, tanpa membuang waktu, langsung saja saya panggilkan peserta pertama atas nama Kiran dengan kategori B, kelasnya 5 SD. Ya. Kepada Kiran dipersilakan. Mana tepuk tangannya untuk Kiran? Ayo sayang. Ya. Halo, perkenalkan saya Kiran. Hari ini saya akan menceritakan sebuah cerita tentang kelahiran Yesus. Saya dari Sekolah Minggu Kecil Jumat Kandungan. Tidak jauh dari sana, ada para gembala yang sedang menjaga domba-domba mereka. Tiba-tiba, langit menjadi terang sekali. Seorang malaikat muncul dan berkata, "Jangan takut, aku membawa kabar sukacita. Hari ini telah lahir Juru Selamat, yaitu Yesus." Para gembala sangat senang. Mereka berlari menuju kandang dan menemukan bayi Yesus sama seperti yang dikatakan malaikat. Mereka tersenyum dan memuji Tuhan sampai mereka memberikan hadiah.
sampai mereka memberikan hadiah. Emas, kemenyan, dan mur. Mereka semua bersukacita dengan bersenang hati karena bayi Yesus telah lahir. Lalu malam itu semua orang merasakan sesuatu yang indah di hati. Mereka kasih damai dan sukacita. Dan itulah mengapa kita merayakan Natal, karena Yesus datang sebagai hadiah kasih terbesar untuk semua orang, termasuk kamu. Oke, beri tepuk tangan yang meriah. Ya, Kiran usianya berapa sayang? 10. 10 tahun. Oh iya, kita beda 1 tahun ya. Oke, sekali lagi beri tepuk tangan buat Kiran. Ya. Sekarang kita lanjut ke peserta kedua, ya. Peserta kedua adalah Delov Noel Pratama. Ayo ganteng. Ayo, Delov, mana? Ya. Silakan. Hai, perkenalkan nama saya Delov. Saya dari Jemaat Waraha. Ini saya akan menceritakan tentang kelahiran Yesus. Di suatu kota yang bernama Nazaret, hiduplah seorang gadis dan tunangannya yang bernama Yusuf. Mereka adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dan suatu ketika Maria didatangi oleh malaikat Tuhan dan berkata, engkau akan mengandung seorang bayi laki-laki dan engkau akan menamainya Yesus. Maria pun kaget dan menjawab, bagaimana aku bisa mengandung sedangkan aku pun masih belum mempunyai suami. Lalu malaikat itu berkata, engkau akan disertai oleh Roh Kudus. Maria pun menjawabnya dan berkata, jadilah kehendakmu sebab akulah hambamu. Dan suatu ketika Kaisar Agustus menyuruh semua orang kembali ke kampung halamannya untuk didata. Yusuf dan Maria yang berada di Bethlehem, mereka pun kembali ke Bethlehem dan tibanya di Bethlehem, tibalah Maria untuk melahirkan. Dan Yusuf pun pergi cepat-cepat mencari penginapan, tetapi tidak ada satupun penginapan yang dapat mereka tempati. Akhirnya hanyalah satu tempat yang dapat mereka tempati, yaitu kandang domba. Dan sesudah Maria melahirkan, Maria membungkus sang bayi dengan lampin dan membaringkannya di palunan. Ada juga beberapa gembala-gembala yang sedang menggembalakan domba-dombanya. Lalu tiba-tiba ada malaikat Tuhan muncul di antara mereka, lalu berkata, janganlah takut sebab hari ini telah lahirlah juru selamat bagimu. Dan malaikat itu menyuruh mereka untuk ke Bethlehem. Dan benar saja, gembala-gembala itu menemukan Maria, sang bayi, dan Yusuf. Mereka pun bergembira dan menyembah dia, juga menceritakannya pada orang banyak. Adapun juga beberapa orang Majus yang melihat bintang besar di langit dan pergi mengikuti bintang itu. Orang Majus itu pun pergi mengikuti bintang itu dan membawa persembahan emas, kemenyan, dan mur. Mereka pun menemui sang bayi dan menyembah mereka. Sekian, terima kasih. God bless you and I love you. Oke. I love you too, Delov. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Delov Noel Pratama. Oke.
Ganteng-ganteng, Bah. Silakan sayang. Boleh maju-maju di sini? Shalom, perkenalkan nama saya Elvano Melona Buni, bisa dipanggil Noel. Saya dari Sekolah Minggu Jemaat Wara. Saat ini saya akan bercerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Begini ceritanya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus memerintahkan tiap orang untuk pergi mendaftarkan diri ke tempat asal mereka masing-masing. Begitu juga Yusuf dan Maria dari kota Nazaret ke kota kecil Bethlehem. Ketika tiba di kota Bethlehem, tibalah saatnya bagi Maria untuk melahirkan. Tok tok tok, adakah tempat bagi kami untuk menginap? Oh, maaf, semuanya sudah penuh. Ting tong, adakah kamar yang kosong? Wah, semuanya sudah penuh. Maaf ya. Yusuf dan Maria sudah berkeliling mencari tempat untuk menginap, tetapi tidak ada tempat lagi buat mereka. Akhirnya Maria melahirkan seorang anak laki-laki di kandang domba. Anak itu diberi nama Yesus, dan Yesus dibungkus dengan kain lampin dan ditidurkan di dalam palungan. Seluruh dunia bersukacita atas kelahiran Tuhan Yesus. Ada gembala, ada orang Majus, bahkan saya dan kita semua bersukacita atas kelahiran Tuhan Yesus. Kita tidak boleh lagi bersedih karena Yesus datang membawa sukacita dan damai sejahtera bagi kita semua. Merry Christmas and Happy New Year. God bless you and I love you. Oke, luar biasa sekali. Ya. Oke, luar biasa ya anak-anak sekolah minggu. Ceritanya luar biasa. Ibu sampai kagum ya, luar biasa. Langsung saja kita panggil Kaisar dan Davin. Ayo sayang sini. Tepuk tangan yang meriah, ayo mana? Ya. Oke. Kaisar usianya 12 tahun, kategori B, dia kelas 6 SD, dan Davin 8 tahun, kelas 3 SD. Oke, mana tepuk tangannya untuk Kaisar dan Davin? Silakan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kaisar dan adik saya Davin. Hari ini kami mau bercerita tentang kelahiran Sang Damai Raja Tuhan Yesus Kristus. Nah, cerita ini diambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. Begini ceritanya. Nah, pada suatu hari Kaisar Agustus memberi suatu perintah. Nah, aku bingung ini perintahnya apa ya. Tapi kamu ingat tidak? Adalah menyuruh semua orang mendaftarkan diri kota asal. Oh, jadi itu perintahnya. Jadi teman-teman, ini adalah yang pertama kali dilakukan sewaktu Kirenius menjadi wali di negara Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri mereka di kotanya masing-masing. Nah, ada seorang bapak yang namanya Bapak Yusuf. Pekerjaannya adalah tukang kayu. Bapak Yusuf juga pergi mendaftarkan dirinya bersama Ibu Maria. Dia berangkat dari Nazaret ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Bapak Yusuf ini berasal dari keturunan Raja Daud, dan saat menuju kota Daud, ibu
kamu tahu tidak arti mengandung? Tahu dong, artinya adalah seorang wanita yang lagi hamil. Oke deh kalau gitu, kamu lagi yang lanjutkan deh ceritanya. Teman-teman, perjalanan ke kota Bethlehem itu sangat jauh dan Ibu Maria waktunya untuk melahirkan. Tidak lama kemudian, Maria melahirkan seorang bayi laki-laki yang sangat tampan. Anaknya yang sulung lalu membungkusnya dengan kain lampin supaya bayi itu tidak kedinginan dan membaringkannya di dalam palungan. Davin, kenapa harus di dalam palungan? Apakah mereka tidak memiliki rumah? Mereka tidak memiliki tempat atau rumah. Saat tiba di kota Daud, mereka sudah mencari tapi tidak mereka temukan. Karena itu, Tuhan Yesus dibaringkan di palungan. Oh, begitu ya ceritanya. Tuhan Yesus lahir sukacita buat kita semua. Dalam menyambut lahirnya Tuhan Yesus, selamat hari Natal dan selamat menyambut tahun baru 1 Januari tahun 2026. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdua menyanyi yuk. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu sekalian. Selamat hari Natal dan tahun baru. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk Keisha dan Davin. Nah, oke. Jadi kita beri waktu lagi kepada Dewan Juri untuk menghitung skornya ya. Besar harapan kami sebenarnya bahwa peserta semua ada dari jemaat. Karena itu beberapa waktu yang lalu kami menghimbau para pelayan-pelayan par, anak dan remaja untuk membimbing anak-anak. Tetapi nyatanya hanya ada 5 peserta. Sangat disayangkan, tetapi kami bersyukur, sangat bangga sebab anak-anak tadi yang tampil semuanya luar biasa. Ya, walaupun baru pertama kali, itu berarti bahwa anak-anak par Gepil itu punya talenta, punya kemampuan. Tinggal kita para pelayan untuk mengarahkan, membimbing anak-anak kita supaya apa yang ada pada diri mereka itu bisa diekspor. Ya, bercerita tentang firman Tuhan itu adalah bersaksi, dan itu tugas para pelayan-pelayan par, membimbing anak-anak. Mana dari Gepil Jemaat Tuara? Oke, luar biasa. Mana dari Tirowali? Mana dari Perumnas? Luar biasa. Ya, sekarang adalah waktu yang kita tunggu-tunggu ya, untuk kita mau tahu siapa sih juaranya ya. Nah, jadi untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilakan kepada Bunda Rahel untuk menjelaskan berapa poin yang didapat dari setiap peserta. Kepada Bunda dipersilakan. Oke, selamat sore semuanya. Shalom. Shalom. Mana semangatnya? Tepuk tangannya mana dong? Yeay. Iya, luar biasa. Ternyata di tengah-tengah kita ada juga Ibu Pendeta teman saya. Ya, luar biasa ya. Pada sore hari ini kita boleh disajikan dengan penampilan yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa dari anak-anak kita. Ya, di mana mereka boleh menampilkan penampilan yang terbaik yang mereka miliki. Dan saya percaya bahwa apa yang mereka lakukan hari ini itu tidak akan pernah mereka lupakan, dan itu merupakan titik awal untuk mereka bisa semakin mengeksplor, bahkan mengembangkan bakat dan talenta mereka. Setuju Bapak Ibu?
Iya, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat anak-anak kita. Iya. Nah, kami tadi dari Dewan Juri sudah memperhatikan dan mengamati dari setiap penampilan anak-anak kita, dan saya mau katakan, saya mewakili juri menyampaikan bahwa itulah bakat-bakat mereka yang selama ini terpendam, dan hari ini kita boleh menyaksikan bersama-sama dan kita boleh berkata bahwa mereka luar biasa. Amin. Mereka sungguh hebat, dan anak-anak kita ini adalah calon-calon pendeta Bapak Ibu, calon-calon pengacara, calon-calon artis. Banyak yang mereka bisa lakukan di kemudian hari ketika dari dini mereka sudah mempersiapkan dan melatih itu dengan luar biasa. Ada amin? Dan setelah tadi perundingan yang sedikit ada evaluasi yang sedikit ada penilaian-penilaian yang tadi antara saya dengan juri pertama, juri kedua ada perbedaan nilai, tetapi setelah kami runding akhirnya kami menentukan. Tapi pada prinsipnya dari secara keseluruhan anak-anak kita ini luar biasa dan semua adalah pemenang dan juara. Berikan tepuk tangan yang meriah buat anak-anak kita. Iya, baik, tidak lama-lama saya akan mengumumkan para pemenang daripada anak-anak kita pada sore hari ini, dan tentunya mereka adalah juaranya pada sore hari ini, dan tentunya di seluruh penilaian mereka kita akan mengetahui bersama-sama siapakah yang memiliki the best performance pada sore hari ini. Amin. Oke, yang pertama kami akan mengumumkan juara harapan 1. Siapakah yang berhasil memperoleh nilai keempat dari nilai-nilai yang tertinggi? Siapa itu Bapak Ibu Saudara? Ada yang tahu? Juara harapan 1 diperoleh oleh anak-anak kita, yaitu Kaisar dan David. Kita berikan tepuk tangan buat mereka. Oke, silahkan maju Kaisar dan David. Selamat ya, luar biasa. Dan juara ketiga diraih oleh anak kita peserta yang tercantik hari ini, yaitu Kiran. Tepuk tangannya mana Bapak Ibu? Selamat buat anak kita Kiran. Iya, dan ini adalah penentu dan pasti sudah tahu siapa dia. Juara kedua diperoleh anak kita yang bernama siapa Bapak Ibu? Mana supportnya The Love? Mana supporternya Elvano? Dan yang berhasil membawa pulang juara kedua pada hari ini adalah anak kita yang bernama Dalop. Mana anak kita Dalop? Silakan maju. Dan juara yang pertama tentunya diraih oleh anak kita yang bernama Elvano. Silakan anak kita Elvano, silakan mengambil tempat luar biasa. Dan mereka ini adalah semua juara-juaranya Bapak Ibu, dan mereka layak untuk memperoleh predikat yang terbaik karena mereka sudah menampilkan yang terbaik dari apa yang mereka miliki. Ya. Dan sekali lagi saya umumkan, itulah tadi pengumuman dari Dewan Juri, dan apapun keputusan dan hasil yang telah diraih oleh mereka dan keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada anak-anak kita. Ini bukan yang terakhir nak, tapi ini awal buat kalian untuk semakin lebih lagi menampilkan yang terbaik untuk ke depan kemudian hari. Amin. Jangan patah semangat ya, semua tetap semangat, amin. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan, amin. Hadiahnya sekalian besok dibagi. Iya, oh sekarang Bu. Oh iya nanti, aduh saya lupa. Hadiahnya nanti malam dibagikannya ketika kita ibadah Natal Puncak ya.
Oke, mungkin bisa foto bersama dewan juri, dengan orang tuanya bisa juga. Dengan dewan juri dulu, nanti baru dengan orang tuanya. Ya, kamera ke depan. Ya. Kamera sudah? Oke, ya. Tunggu. Sekarang dengan orang tuanya. Iya, sekarang orang tua dari peserta lomba dipersilakan. Oh, silakan juga. Iya. Donna. Ayo. Orang tua dari peserta lomba dipersilakan maju ke depan untuk foto bersama. Oke, kita semuanya Tuhan Yesus memberkati.